Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas proposal penelitian pada mata kuliah Metode dan Penulisan Ilmiah yang diampu oleh Bapak Dr. Kiki Yulianto, STP MP. Dalam proposal ini terdapat 3 bab, di mana bab pertama pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, serta manfaat penelitian. Sedangkan pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, yaitu terdapat pengembangan, analisis kelayakan, pengertian manajemen rantai pasok, serta tabulasi penelitian terdahulu. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metode penelitian, di mana pada bab ini terdapat beberapa poin, diantaranya sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat pesat dikarenakan beberapa hal. Pertama adalah kebutuhan minyak nabati dunia cukup besar dan terus meningkat sebagian akibat penambahan jumlah penduduk maupun tingkat konsumsi per kapita. Yang kedua, di antara berbagai jenis tanaman penghasil minyak nabati, kelapa sawit merupakan tanaman dengan potensi produksi minyak tertinggi. Ketiga, semakin berkembangnya jenis-jenis industri berbasis kelapa sawit baik oleh kimia maupun biodiesel. Agroindustri khususnya untuk makanan pokok merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat dimanapun, sehingga industri ini akan selalu bertahan walaupun terjadi kesulitan bahan baku maupun sumber dan pendukung produksi ataupun distribusinya. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa perdagangan produk agroindustri memiliki pertanyaan pokok, yaitu bagaimana fair trade dapat diupayakan agar tingkat keuntungan dapat seimbang sepanjang rantai pasoknya. PTX merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan dan sekaligus pengelola kelapa sawit dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, kemudian mengalami kemajuan yaitu menjadi barang setengah jadi menjadi barang jadi. Melihat segi pentingnya sebuah penelitian ini, mengetahui konferensi atau faktor-faktor yang mempengaruhi produksi manajemen rantai pasok, maka atas dasar latar belakang masalah tersebut, saya ingin mengambil judul yaitu Analisis Sistem Manajemen Rantai Pasok Produksi Minyak Kelapa Studi Kasus Perusahaan PTX. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pengembangan peran pemasok sangat penting bagi kelancaran tugas dan pengembangan rantai pasok. Pemasok memberikan kontribusi yang sangat besar bagi keberhasilan penyalur barang, sejak dari tempat bahan baku sampai ke proses produksi. Pemasok merupakan elemen rantai pasok yang berada pada posisi paling depan. Dan rangkaian rantai pasok, pemasok yang kompeten dan bertanggung jawab akan memperoleh bahan baku yang berkualitas dan memiliki sistem rantai pasok yang baik, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya dan meminimalkan risiko untuk menghasilkan produk yang tak berkualitas. Tujuan terpenting dari manajemen rantai pasok adalah melakukan koordinasi yang baik atas berbagai aktivitas yang berbeda dan menghubungkan semua mata rantai sehingga produk dapat mengalir dengan mulus dan tepat waktu, sejak dari proses produksi sampai ke distribusi, serta menjamin kelancaran distribusi dari perusahaan kepada distributor, kemudian ke penyalur hingga produk tiba ke tangan konsumen. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan. Peranan pemasok sangat penting bagi kelancaran tugas dan pengembangan rantai pasok. Pemasok memberikan kontribusi yang sangat besar bagi keberhasilan penyaluran barang sejak dari tempat bahan baku sampai proses produksi. Pemasok merupakan elemen rantai pasok yang berada pada posisi paling depan dari rangkaian rantai pasok. Pemasok yang kompeten dan bertanggung jawab akan memperoleh bahan baku yang berkualitas dan memiliki sistem rantai pasok yang baik. Selanjutnya, manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok merupakan integrasi yang dilakukan melalui pendekatan lintas fungsional dengan mengelola aliran bahan baku masuk ke pabrik untuk diolah dan dialir produk jadi keluar perusahaan sampai ke diterima konsumen berdasarkan informasi dan pengumuman. Rantai pasok tidak hanya melibatkan manufaktur dan supplier, tetapi juga melibatkan transportasi, gudang, pengecer, bahkan konsumen sendiri. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat pesat dikarenakan beberapa hal,
minyak nabati dunia cukup besar dan terus meningkat. Sebagai akibat penambahan jumlah penduduk maupun tingkat konsumsi per kapita, maka perlulah manajemen rantai pasok untuk mendukung kerja dari industri tersebut. Selanjutnya yaitu tabel tabulasi penelitian terdahulu. Berikut tabel tabulasi penelitian terdahulu. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu sumber data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, di mana berupa perhitungan ongkos atau biaya, waktu, kapasitas, produktivitas, utilitas, dan outcome seluruh aktivitas yang berhubungan dengan rantai pasok tandan buah segar dalam setahun. Data kualitatif juga digunakan berupa teori ataupun konsep menyangkut masalah-masalah yang dibahas dengan melibatkan literatur yang ada baik dari buku maupun internet. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data primer maupun sekunder. Data primer yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan pihak perusahaan yang berkaitan dengan logistik perusahaan, dan sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, dokumen dan laporan yang dimiliki oleh perusahaan dan instansi terkait. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Proses penyampaian bahan baku tandan buah segar pada rantai pasok PTX dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan model POAE yang meliputi 7 dimensi pengukuran sebagai berikut. Yang pertama ada ongkos. Ongkos yang dimaksud ini karena adalah pelaksanaan suatu aktivitas dan sumber daya yang digunakan, yaitu tenaga kerja, material, dan peralatan. Selanjutnya yang kedua yaitu waktu. Waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing aktivitas rantai pasok yaitu pemrosesan pemasan pelanggan, mendapatkan bahan baku, setup, kegiatan produksi. Waktu diukur berdasarkan hari masing-masing aktivitas rantai pasok. Selanjutnya yaitu ada kapasitas, ukuran beberapa banyak volume pekerjaan yang bisa dilakukan oleh suatu sistem atau bagian dari supply chain pada suatu periode tertentu. Selanjutnya yaitu kapasitas. Nah, di mana di kapasitas ada reliabilitas. Selanjutnya yaitu kapabilitas. Nah, di mana di kapabilitas sendiri ada reliabilitas deviasi, waktu pengirim, ketersediaan penyedia produk dalam waktu yang diperlukan, fleksibilitas pengadaan produksi, pengirim, rasio output dan input. Selanjutnya produktivitas, mengukur sejauh mana sumber daya pada supply chain digunakan secara efektif dalam mengubah input menjadi output. Selanjutnya utilitas, mengukur tingkat pemakaian sumber daya dalam kegiatan supply chain, utilitas mesin, gudang, pabrik, dan sebagainya. Selanjutnya outcome, merupakan hasil dari suatu proses atau aktivitas. Demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil proposal yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.